Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan lanjutan untuk bab 4 dengan judul Menyibak Ilmu dalam Laporan Hasil Observasi. Baiklah, sebelum kita lanjutkan materi kita pada pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP pada kesempatan hari ini. Terlebih dahulu, pesan saya silakan tonton videonya dengan baik, kemudian dapatkan informasinya, setelah itu sebarkan kebaikannya. Baiklah, langsung saja kita mulai pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang menjadi pembahasan kita ada beberapa poin, yaitu bagian A mengidentifikasi hasil teks observasi, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, bagian B, bagian C menelaah struktur bahasa teks hasil observasi, dan bagian D merangkum dan menyajikan laporan hasil observasi. Namun pada kesempatan ini pembahasan kita fokus pada bagian A saja sebagai lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengidentifikasi hasil teks observasi. Ya, baik. Kita lanjutkan. Bagian A, mengidentifikasi teks hasil observasi. Baiklah, yang pertama di poin A yaitu kita harus mengenali terlebih dahulu ciri dari tujuan dan isi teks hasil observasi. Di sini ada pertanyaan, mengapa kamu membaca buku pengetahuan atau ensiklopedi? Ya, tentu saja kamu ingin mendapatkan informasi dan penjelasan secara rinci tentang suatu hal dari sudut pandang keilmuan. Artinya, kita membaca buku adalah untuk mencari informasi, untuk mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui, yang tentu saja dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke teks laporan hasil observasi, kita akan mengamati pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks hasil observasi tersebut. Nah, berikut ini ada contoh pertanyaan. Contohnya, apa saja kandungan nutrisi yang ada pada madu? Nah, tentu saja untuk mengetahui ini kita harus membaca informasi tentang madu. Kemudian yang kedua, di mana habitat kunang-kunang? Ya, untuk mengetahuinya tentu saja kita harus membaca tentang kunang-kunang. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, apa itu museum? Apa saja jenisnya? Nah, maka untuk mengetahuinya, sudah pasti kita harus membaca tentang museum. Mungkin ada lagi satu pertanyaan tentang apa itu empedu misalnya. Ya, maka untuk mengetahui tentu saja kita harus membaca tentang hal tersebut. Nah, dari beberapa pertanyaan contoh di layar ini adalah merupakan satu contoh pertanyaan, ya, agar kita mengetahui suatu informasi yang berdasarkan hasil observasi. Ya, baik itu dari buku bacaan atau dari ensiklopedi atau media-media lainnya yang bisa kita dapatkan untuk mengetahui informasi-informasi yang kita inginkan. Baiklah. Nah, di sini jawabannya adalah untuk mengetahui penjelasan-penjelasan itu kamu memerlukan teks laporan hasil observasi. Ya, observasi atau penelitian yang telah ditulis oleh orang-orang yang telah melakukan penelitian tentang suatu objek ilmu pengetahuan yang ingin dibahas. Baik, kali ini kita akan sama-sama melihat sebuah contoh ya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Bacalah contoh teks laporan hasil observasi berikut untuk mengenalinya. Baik, silakan lihat gambar ini.
Gambar apakah itu? Ya, benar. Ini adalah gambar hutan bakau, ya, atau yang kita kenal dengan mangrove. Ya, kali ini kita akan mengambil contoh dari observasi dari hutan mangrove ini. Baik. Pada teks 1, judulnya adalah hutan bakau atau hutan mangrove tadi. Ya. Silakan disimak dengan baik agar kita tidak ketinggalan informasinya. Saya harap lebih fokus dan memperhatikan dengan saksama. Ya, kita mulai. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah yang pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai, sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Kita lanjutkan. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat ia surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Ini contoh gambarnya. Bisa kita perhatikan di layar. Oke, kita lanjutkan. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau CO2 di udara dan menghambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Ya, seperti contoh yang kita lihat di gambar ini. Ini ada aktivitas nelayan yang sedang mencari ikan di sekitar hutan bakau. Oke, kita lanjutkan. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Ya, ini berikut adalah contoh gambar hutan bakau. Bagi yang belum pernah melihatnya, ini adalah bentuk dari pohon bakau. Ya, ini penampakan akar-akarnya. Ya, yang tentu saja kalau kita melihat dari bentuknya, ya memang benar dia bisa berfungsi banyak sekali ya. Salah satunya menahan abrasi pantai. Baik, selanjutnya setelah membaca teks ini, informasi apa yang kita dapatkan?
Ya. Maka untuk menemukan itu, mari kita bersama-sama temukan dan diskusikan kira-kira informasi apa yang kita dapatkan dari hasil observasi atau hasil teks observasi yang barusan kita baca. Baik, untuk menemukannya, kita akan kembali pada slide-slide sebelumnya, ya. Oke, kita akan kembali pada slide-slide sebelumnya. Ya, mulai dari sini. Jika kita perhatikan pada tulisan ini, saya sudah memberikan blok-blok berwarna pada tulisan tersebut, yang mana ini adalah merupakan poin-poin atau informasi penting yang bisa kita dapatkan dari hasil observasi tentang hutan bakau ini. Ya, silakan dilihat. Di sini saya akan bacakan bagian-bagian yang telah diberi warna, yaitu Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Nah, ini satu poin penting yang bisa kita catat. Untuk itu, silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat bagian-bagian penting ini. Ya, karena ini adalah merupakan bagian informasi yang kita dapatkan dari hasil observasi tentang hutan bakau. Dan ini salah satu contoh. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan tentang teks observasi pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Baiklah, poin yang kedua yaitu luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Oke. Poin selanjutnya, hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Nah, informasi selanjutnya atau poin berikutnya yaitu hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Oke. Poin selanjutnya, ya, hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Ya. Kemudian poin selanjutnya adalah terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Selanjutnya, hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Ya, ini poin yang bisa kita catat. Poin selanjutnya, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Ya, apa yang pengaruhinya? Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Nah, poin selanjutnya, hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Oke. Kemudian mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Poin selanjutnya, terlindung dari gelombang besar, terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat, dan seterusnya. Nah, jadi silakan dilanjutkan untuk melihat bagian-bagian sebelumnya tadi, ya, dan untuk mendapatkan poin-poin atau informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan hasil observasi ini, silakan diperhatikan pada bagian-bagian yang telah bagian-bagian huruf yang telah diberi warna, dan bisa dicatat hal tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai informasi, dan nanti insya Allah akan ada soal-soal kuis atau pertanyaan terkait dengan materi ini. Untuk itu saya harapkan hal-hal penting dari pembahasan ini untuk ditulis ke dalam buku catatan. Baik, kita lanjutkan. Ya, untuk pembahasan ini saya rasa cukup, ya. Silakan nanti diperhatikan lagi videonya dan cari bagian-bagian penting yang tentu saja sudah saya sampaikan tadi, terdapat di kalimat-kalimat yang diberi warna. Saya cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan.
Terima kasih. Terakhir, saya ucapkan teruslah berbuat baik walaupun kecil, tetaplah menjadi orang baik meskipun sulit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.